Katanya overpriced, katanya nggak ada teknologi, katanya nggak ada update, katanya desainnya malah makin aneh. Bahkan ada yang bilang PCX 160 sekarang mukanya kayak curut. Tapi anehnya meskipun hujatan datang dari segala arah, angka penjualannya tetap adem ayem, bahkan masih bisa unggul dari rival utamanya, yaitu Yamaha NMAX. Padahal kalau ngomongin fitur dan teknologi, NMAX bisa dibilang jauh lebih niat daripada Honda. Tapi kenyataannya, PCX masih bisa lebih laku. Kok bisa? Di video ini kita akan membahas kenapa Honda PCX masih laku aja, padahal selalu dihujat dan dibilang tidak relevan. Yang pertama kita bahas tentang harga overprice-nya dulu. Kalau kita bicara harga, banyak orang bilang Honda PCX itu kemahalan. Jika dibandingkan dengan NMAX yang sudah punya fitur segudang sampai turbo, PCX jadi terlihat overpriced. Emang iya? Mungkin iya. Bayangin aja, tipe tertingginya Honda PCX bisa tembus sampai 40 juta rupiah harganya. Menariknya, NMAX Turbo memiliki harga yang hampir mirip dengan PCX. PCX tidak memiliki teknologi turbo. PCX juga tidak mengalami facelift yang masif. PCX juga tidak memiliki Garmin di speedometernya. PCX nggak punya ini, PCX nggak punya itu. Jika kita compare, PCX terlihat seperti motor jadul jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Dan ya, itu memang faktanya. PCX terlihat jadul daripada NMAX. Namun kenapa udah harganya mirip kayak motor paling canggih saat ini, tapi masih ada aja yang beli? Yang beli banyak lagi. Jadi gini, yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah harga itu bukan cuman soal fitur per rupiah. Maksudnya gimana? Jadi konsumen Indonesia, apalagi segmen komuter harian kelas menengah, sangat menghargai satu hal yang gak ada di brosur, yaitu rasa percaya. Menariknya, rasa percaya itu dipegang penuh oleh Honda. Maksudnya gimana nih? Jadi ketika orang beli PCX, mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan. Bukan kejutan, bukan eksperimen, tapi sesuatu yang stabil. Kasarnya, meskipun makin mahal, mereka tahu PCX bukan motor yang gampang rewel. Spare part gampang, servis gampang, harga bekas masih tinggi. Dan itu semua adalah invisible value yang tidak kelihatan di tabel spesifikasi, tapi sangat terasa dalam jangka panjang. Ya, itu adalah rasa kepercayaan kebanyakan orang terhadap motor ini. Padahal kalau kenyataannya, ya belum tentu. PCX suka overheat, crankcase rawan bolong, tangki rawan karatan, dan lainnya. Tapi walaupun begitu, tetap aja orang sudah dibutakan dengan rasa kepercayaan. Dan rasa kepercayaan ini sudah dibangun sama Honda sejak puluhan tahun lalu. Jadi yang gak heran, lagi dan lagi branding merek bermain kuat di sini. Kalau udah bermain branding merek, muncul satu kata lainnya, yaitu fanatisme. Menariknya, dari fanatisme ini, walaupun fitur kurang, teknologi tertinggal, atau desainnya dibilang aneh, tetap aja yang dibeli adalah nama besarnya. Ini seperti kita beli iPhone. Ada banyak Android yang jauh lebih murah, jauh lebih canggih, tapi tetap aja banyak orang beli iPhone yang kalau upgrade kayak nggak kelihatan sama sekali upgrade-nya. Bentuknya sama, kamera belakang sama, dan lainnya sama. Kenapa mereka masih menggilai iPhone, padahal udah tahu iPhone tersebut hampir sama aja dari tahun ke tahun? Ya ini semua karena soal prestige, kemudahan ekosistem, dan rasa nyaman psikologis. Inilah yang terjadi dengan PCX. Namun apakah iya PCX cuma menang di situ doang? Sebenarnya enggak juga. Jika kita mau ngomongin kenyamanan, secara pribadi saya lebih suka naik PCX daripada NMAX. Kenapa? Jadi gaya berkendara NMAX terasa lebih sporty seperti desainnya. Kalau udah ngomongin sporty, udah pasti joknya akan lebih keras, suspensi tentu aja keras. Namun NMAX enak untuk diajak manuver. Lalu bagaimana dengan PCX? Walaupun gaya motornya sama, tapi PCX memiliki gaya berkendara yang cukup berbeda. Joknya menurut saya lebih empuk sedikit. Suspensinya ya sebenarnya 11-12 sih sama NMAX, sama-sama keras. Tapi posisi duduk di PCX ya lebih santai. Ini yang bikin bawa PCX itu santuy banget. Kalau udah santuy, ya ini motor cocok banget buat orang-orang yang butuh kenyamanan, bukan kecepatan. Dan faktanya, sebagian besar orang di Indonesia yang beli motor di segmen ini lebih butuh kenyamanan daripada performa. Dan inilah kenapa meskipun NMAX lebih fun to ride, tapi PCX tetap menang di segmen fun to commute. Kemudian satu hal yang jarang banget kita sadari karena kita terlalu sibuk menghujat Honda,
yaitu strategi produk Honda sangat kalem tapi tepat sasaran. Ya, kita harus mengakui, Honda jarang banget bikin gebrakan besar di produk-produknya. Mereka mainnya konservatif, pelan tapi pasti. Nggak ada yang namanya ngetes ngerendam motor sampai 30 jam. Nggak ada yang namanya motornya dites tarik pakai traktor. Nggak ada yang namanya motornya dites untuk bawa motor lagi. Nggak ada yang namanya motornya ditabrak mobil. Ya, Honda tidak melakukan hal itu. Mereka cenderung cuek-cuek aja. Tapi kenapa mereka tidak ada pembuktian tapi masih bisa laku? Percaya atau tidak, menurut dari sisi psikologis, strategi ini malah bikin orang merasa aman. Maksudnya gimana? Walaupun Honda pernah viral perihal ISAF, tangki motornya karatan, dan lainnya, Honda tidak terlalu merespon hal itu dan mereka cenderung diam. Emang sih kita nggak tahu mereka ada perbaikan atau enggak, karena yang kita tahu mereka cuma diem aja. Tapi nyatanya strategi diam adalah emas masih sangat efektif untuk saat ini. Tapi di sini yang saya bingung adalah strategi diam adalah emas ini masih efektif atau masyarakat kita memang sudah dibutakan oleh branding. Ini yang bikin bingung, iya kan? Oh ya, kalau lagi ngomongin branding, ada satu branding yang pasti nempel sama produk Honda, yaitu harga jual kembali yang konsisten. Tapi apakah iya harga Honda lebih stabil? Jawabannya sebenarnya ya sama aja. Honda PCX dan Yamaha NMAX di tahun yang sama memiliki harga yang hampir sama. Jika dihitung depresiasinya, ya sama aja. Biasanya, jika motor tersebut sudah 2 tahun pakai, motor itu akan kehilangan harga sekitar 20-30% lebih dari harga barunya. Jadinya, ya, untuk harga motor Honda yang lebih stabil, sebenarnya ya cuman mitos doang. Semua ya sebenarnya sama aja. Kemudian pertanyaan terakhirnya adalah, kenapa Yamaha NMAX tidak bisa mengungguli penjualan PCX? Padahal secara teknologi NMAX lebih mutakhir daripada PCX. Jika kita lihat-lihat lagi, Yamaha sepertinya terlalu fokus ke fitur, sampai lupa siapa yang sebenarnya yang beli motor ini. Karena faktanya kebanyakan pembeli motor jenis ini bukanlah anak muda nanggung yang selalu mementingkan gadget, tapi lebih ke orang dewasa sampai bapak-bapak umur 40 tahunan, yang berarti kebanyakan dari mereka tidak terlalu memperdulikan teknologi yang terlalu mutakhir. Karena pasar tersebut lebih mementingkan motor yang nyaman, yang pada akhirnya PCX yang terlihat lebih sederhana dan lebih jadul, malah ini menjadi nilai plusnya. Apalagi kalau kita ngomongin YS-CVT, Riding Mode, dan lainnya. Banyak orang yang masih mempertanyakan kualitasnya. Apakah merepotkan atau tidak di kemudian hari? Ya kira-kira seperti itulah. Kasarnya Honda tahu siapa targetnya, sedangkan Yamaha seperti terlalu fokus pada fitur, tapi melupakan targetnya. Karena sekali lagi nih faktanya, motor dengan harga segini otomatis targetnya bukanlah anak muda nanggung, tapi anak muda yang sudah berpenghasilan. Kalau udah di umur segini, mereka akan lebih memilih sesuatu yang aman juga, yaitu kesederhanaan. Dan kesederhanaan semuanya ada di PCX. Jadinya iya, nggak heran kalau PCX walaupun terlihat jadul daripada NMAX, penjualannya masih bisa lebih baik daripada NMAX yang futuristik. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.